Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 25 Juli 2022 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-5. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tentunya pernah merasakan situasi buruk, bahkan situasi yang sangat terburuk sekalipun. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keberhasilan yang terjadi adalah kegagalan. Kebahagiaan yang terjadi adalah penderitaan. Dan ada banyak hal, terlebih lagi kepedihan hati oleh karena kegagalan, oleh karena penderitaan, oleh karena kerugian ataupun oleh karena kehilangan. Dan situasi seperti inilah yang dialami oleh seorang Daud. Ya, Daud merasakan betul pengalaman itu ketika suatu saat ia bersama dengan orang-orangnya atau tentaranya kembali ke Ziklag, ya, karena melakukan beberapa daerah, ya, beberapa perjalanan ke beberapa daerah seperti itu. Daud merasakan betul apa itu kepedihan hati. Karena apa? Oleh karena daerah atau kotanya terbakar habis. Orang-orangnya itu ditawan tetapi tidak dibunuh. Bahkan istri dan seluruh anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, mereka ditawan. Mereka kehilangan harta benda. Hancur semua, terbakar. Kemudian Daud menangis bersama dengan seluruh rakyatnya sampai ia tidak kuat lagi menangis, ya. Namun apakah respon daripada rakyat dan juga Daud, ya? Dikatakan dalam ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Respon rakyat berbeda dengan respon Daud. Rakyat sangat pedih hatinya dan mempersalahkan situasi keadaan, sehingga mereka bahkan hendak melempari Daud dengan batu. Rakyat berubah setia dari Tuhan. Berbeda dengan respon Daud, ya. Daud dalam kondisi kepedihan hati yang sangat mendalam oleh karena kehilangan segala sesuatunya. Bahkan ia terancam nyawanya oleh rakyatnya yang ingin melempari dia dengan batu.
Namun Daud menguatkan kepercayaannya. Ia tetap setia kepada Tuhan. Ia bersandar penuh kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, kejarlah mereka, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika sungguh Daud menguatkan kepercayaannya, bersandar penuh kepada Tuhan, ia memiliki semangat dan kekuatan yang baru untuk mengejar lawannya dan mereka. Dan Daud berhasil membebaskan tawanan dari bangsa Amalek. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Apa yang telah direbut, apa yang telah dirampas, apa yang telah diambil oleh bangsa Amalek, semuanya itu dikembalikan kepada Daud. Bahkan Daud memperoleh jarahan yang lain. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, ketika situasi buruk terjadi, bahkan apa yang menjadi hak kita diambil oleh orang lain, dirampas, direbut, dicuri bahkan. Tetapi pada suatu saatnya nanti, ketika kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka saya percaya dan yakin segalanya, bahkan lebih dari segala yang hilang, itu akan kembali kepada kita. Menguatkan kepercayaan, dan itulah yang terjadi pada Daud. Seperti apa yang juga dialami oleh Ayub, saudara, Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Situasi buruk apapun yang terjadi, mari seperti Daud menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Daud setia kepada Tuhan. Ia bergerak bersama dengan Tuhan. Ia berjalan, ia melangkah, ya, bukan berdiam diri atau tidak melakukan apa-apa, tetapi sungguh Daud bekerja, melakukan sesuatu dan percaya kepada Tuhan. Kemudian kita perhatikan ayat yang kedua, konteks yang sama. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami, ya. Artinya ketika dalam perikop ini kita lihat dalam ayat yang keempat, bagaimana Tuhan Yesus mengajar para rasul untuk mengampuni orang lain. Jika 7 kali ia berdosa, 7 kali ia bersalah, kemudian dia datang kepadamu, kemudian menyesal, Tuhan Yesus katakan, ampunilah mereka. Oh, tidak gampang, saudara, ya. Mengampuni tidak segampang apa yang kita ucapkan. Sangat sulit, tetapi itu yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan mengatakan, ya, sehingga mereka mengatakan kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu mengatakan, pindahkan, maka apa itu akan pindah? Gunung akan pindah, pohon juga akan pindah. Jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya. Biji sawi itu sangat kecil, ya, yang dimiliki oleh pohon yang besar, gitu ya, yang kira-kira tingginya 3 meter, sangat rindang, tapi bijinya sangat kecil sebesar wijen. Artinya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bukan iman yang dengan usaha diri sendiri, dengan kekuatan sendiri, tapi iman yang diperoleh dan diberikan oleh Allah. Dimana ketika kita mengatakan beriman, berarti di situ kita mengenal, mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Hai gunung pindah, maka itu akan pindah. Hai persoalan, hai masalah, hadapi dengan iman, maka itu pun akan terjadi. Tambahkanlah iman, artinya mari kita
mengenal, mempercaya dan mengandalkan Tuhan, dan bukan iman yang diam, ya, tetapi iman yang dikerjakan, dilakukan dengan percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika situasi buruk terjadi dalam hidup kita, yang pertama, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian, mari kita tambahkan iman yang dikerjakan oleh Tuhan dengan mengenal, dengan mempercayai dan mengandalkan Tuhan saja. Dan kita bergerak, melangkah, bertindak, dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saya percaya kita akan terbebas dari segala situasi buruk itu. Ya, sebab Tuhan berfirman itu hari Minggu. Yesaya 43 ayat 1, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita semua. Sama aja kita menaikkan pujian dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Ya Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, apapun yang sedang kami alami, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, kami mau Tuhan terus menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami mau terus bertambah-tambah dalam iman, percaya, dan mengandalkan Tuhan saja dari hari ke hari. Supaya sungguh Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, terbebas dari segala hal buruk, kesusahan, beban, pencobaan, masalah yang menekan kehidupan kami. Kami percaya dan yakin Tuhan, seluruh jemaat Tuhan Galang Neng Hiang Abian Basi mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan dan diberikan kekuatan yang baru oleh karena kuasa Allah bekerja atas kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami percaya apapun yang kami hadapi hari ini, Tuhan sudah mengerjakan melebihi apa yang kami minta dan doakan. Berkatlah terus umat-Mu dan berkatlah terus bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.